Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel teman film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul The Door. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini diperankan oleh Bhavana, Ganesh Venkatraman, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang sebuah arwah penasaran yang menuntut balas dendam. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah ini bermula di kota Madurai, yang memperlihatkan seorang advokat bernama Ratinam yang menghubungi putri pertamanya yang berada di kota Chennai untuk memperbaiki hubungan mereka setelah akhir-akhir ini berseteru tentang perjodohannya. Dia bernama Mitra yang berprofesi sebagai arsitek di sebuah perusahaan, yang karena hubungan dengan sang ayah tidak baik-baik saja, Mitra tak menjawab panggilan ayahnya meski berkali-kali menghubunginya. Struktur yang didesain Mitra mengharuskan kuil tua di sana harus dirobohkan untuk dipindahkan dan dibangun ulang tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelahnya. Sejak saat itu, Mitra mulai merasa jika ada yang salah dengan dirinya. Di sisi lain, Ratinam yang menuju pulang pun merasakan tetesan salju, meskipun itu tidak mungkin. Namun Ratinam tak menghiraukan hal tersebut. Ratinam terpapar hipotermia dan melihat sosok wanita yang menyeramkan hingga dia meninggal dunia. Di kemudian hari, setelah insiden tersebut, Mitra terus dihantui mimpi buruk tentang ayahnya yang seperti benci kepadanya. Sehingga itu membuat Mitra semakin merasa bersalah karena belum sempat baikan dengan sang ayah. Dan inilah Vel Murugan yang merupakan direktur perusahaan tempat Mitra bekerja sekaligus pamannya. Dia bertanya kepada Vinayak perihal kelanjutan pemindahan kuil yang belum selesai. Sehingga Vinayak pun segera menghubungi Mitra untuk menanyakan hal tersebut. Mitra yang masih berduka pun meminta agar perusahaan Vel Murugan mencari arsitek lain karena Mitra memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Hal itu membuat Vinayak tak bisa berbuat banyak selain memaklumi keputusan Mitra. Sikap yang diperlihatkan Mitra membuat ibunya marah karena Mitra seharusnya mengikhlaskan kematian ayahnya. Karena bukan hanya Mitra yang merasa kehilangan, ibu beserta adiknya pun, kita sebut saja dia Susi, juga merasakan hal yang sama. Susi lebih memilih diam di antara ibu dan kakaknya yang cekcok. Yang tak lama kemudian, seorang teman dekat Mitra bernama Salini datang untuk memberi ketenangan kepada Mitra. Good morning, Auntie. Mitra sangat menyesal karena jika dirinya tak terlambat naik pesawat, mungkin ayahnya bisa diselamatkan. Jikalaupun tidak, setidaknya Mitra bisa menghadiri pemakaman ayahnya. Sehingga Mitra merasa jika mimpi buruk yang terus menghantuinya merupakan bentuk kekecewaan ayahnya kepada Mitra. Beralih ke Chennai, di sebuah proyek yang dijalankan Mitra, terlihat seorang pekerja yang seperti kerasukan menjatuhkan diri dari atas bangunan hingga tewas. Hi, Uncle. Hai. Kembali ke kediaman Mitra, yang saat itu Vel Murugan datang untuk melihat kondisi Mitra. Vel Murugan mematikan televisi yang kebetulan menunjukkan sebuah berita kecelakaan yang terjadi di proyek miliknya. Karena hal itu membuatnya sangat tak nyaman, dan menurutnya bukan hal yang baru, kecelakaan sering terjadi di proyek tersebut. Vel Murugan pun menanyakan alasan Mitra untuk berhenti bekerja. Dan Mitra menjelaskan jika dia tak bisa meninggalkan ibunya setelah kematian ayahnya. Namun Vel Murugan meminta Mitra untuk terus bekerja demi memenuhi keinginan mendiang ayahnya yang ingin menjadikan Mitra sebagai wanita yang sukses. Namun Susi memberitahu jika sebenarnya Mitra menyangka
jika kematian ayahnya disebabkan karena perobohan kuil di area proyek. Vel Murugan pun menyatakan jika itu tidak mungkin karena mereka merobohkannya bukan untuk dihilangkan, melainkan untuk direkonstruksi ulang dan membuatnya lebih megah. Hal itu membuat Mitra tak memiliki alasan lain untuk berhenti bekerja, sehingga Mitra pun kembali ke Chennai untuk menyelesaikan proyek tersebut. Diketahui, Mitra akan tinggal di sebuah rumah sewa milik Vel Murugan, yang mana rumah tersebut sudah dihuni oleh seorang wanita bernama Maria, sehingga Mitra harus serumah dengannya. Ada urung. Di hari berikutnya, Vel Murugan sangat senang karena kembalinya Mitra ke kantornya. Tak lama, Vinayak mendatangi Mitra untuk meminta pertolongan perihal Vinayak yang tak bisa menghadiri rapat beserta kontraktor di lokasi proyek, disebabkan sebuah halangan, sehingga Mitra diminta untuk menggantikannya. Kontraktor சில changes சொல்வார். Bye. Mitra yang enggan tak bisa menolak. Dia pun diantar menuju lokasi tersebut oleh supir kantor. Di suatu sisi, seorang IndiHome bernama Viswa diwawancarai dalam sebuah acara televisi perihal penyelidikannya tentang hantu, yang mana di era modern saat ini, hal-hal tersebut sudah dianggap halusinasi saja. Yang saat itu, Salini yang merupakan salah satu produser di acara tersebut pun dihubungi Mitra, yang memberitahu jika Mitra menuju ke lokasi proyek, di mana lokasi antara mereka sangatlah dekat. Sehingga Mitra meminta agar Salini menemuinya di sana. Selama perjalanan, Mitra merasa heran melihat gerak-gerik supir yang mengantarnya sangat mencurigakan. Karena kondisi lalu lintas sangat padat, Mitra pun terpaksa sampai di waktu yang sudah mulai gelap. Yang saat itu, supir semakin menunjukkan bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Yang ternyata dia sangat tegang karena istrinya di rumah akan segera melahirkan. Sehingga Mitra mengizinkannya pulang dan kembali menjemputnya setelah urusan rapatnya selesai. Romba thanks, madam. Mitra bertemu dengan kontraktor, dan si kontraktor membicarakan perihal harga material yang di luar dari kesepakatan, yang membuat si kontraktor kerugian biaya operasional. Hingga kemudian, seorang pekerja kembali terjatuh, yang membuat semua bergegas memanggil ambulan, dan itu membuat kontraktor sangat panik karena dia akan kembali mendapat kerugian dana untuk mengurus hal tersebut, yang mana akhir-akhir ini proyeknya banyak menelan korban. Kontraktor pun meminta Mitra untuk segera pulang, namun saat itu supirnya mengalami kendala karena istrinya harus dibawa ke rumah sakit, yang membuat Mitra tak bisa meminta untuk menjemputnya. Mitra pun menghubungi Salini untuk menjemputnya. Namun Salini menyuruh Mitra untuk menunggu sampai acaranya selesai. Kontraktor meminta agar Mitra menunggu Salini di halte di sekitar sana, karena kontraktor tak ingin ribet jika polisi akan banyak tanya kepada Mitra. Beberapa saat kemudian, Mitra menunggu Salini di halte yang disebutkan. Yang karena telah terjadi insiden, para pekerja tak ada di sana, berikut yang lainnya membawa korban ke rumah sakit. Sehingga Mitra mulai merasa ketakutan dan meminta Salini untuk segera datang. Dia takut jika ada preman atau penjahat yang mengganggunya. Namun saat menunggu, Mitra dihampiri sosok gadis misterius yang menangis. Dan polisi bernama Riajudin datang untuk menyelidiki lokasi kejadian. Dia pun menegur Mitra yang sendirian, sehingga dia menyangka Mitra bukan wanita baik-baik. Bersamaan dengan itu, Salini pun datang dan menjelaskan jika Mitra adalah temannya. Sehingga Riajudin meminta keduanya untuk tidak di area tersebut pada larut malam karena itu sangatlah berbahaya. Terlihat, Mitra diantar Salini bersama Viswa, yang saat itu Viswa sangat heran melihat gerak-gerik Mitra. Salini memberitahu jika Mitra masih merasa sedih setelah kematian ayahnya 4 bulan yang lalu. Salini pun memberitahu Viswa jika di proyek telah terjadi kecelakaan lagi. Namun Viswa menyebutkan jika itu merupakan kecelakaan yang kelima kalinya selama 4 bulan terakhir ini. Time enachu theriyuma? Ekellam theriyum. Sementara itu, Maria pun marah karena harus membukakan pintu untuk Mitra yang datang di larut malam. Karena diketahui Maria sangat judes
dan seperti tak ingin tahu satu sama lain. Don't come inside. No. Di suatu hari, Salini menuju kantor polisi untuk mengambil bahan berita. Yang saat itu, komisaris meminta Riyajudin untuk menghentikan penyelidikan sebuah kasus. Hingga kemudian, Salini meminta nomor Riyajudin dengan alasan pertolongan jika terjadi sebuah hal darurat. Right. Sir, Friend கூப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப தேங்காதீங்க. Kembali pada Mitra yang berusaha melakukan pendekatan pada Maria dengan memasak makan malam untuknya. Namun Maria sangatlah acuh dan menolak tawarannya. Mitra pun menghubungi adiknya untuk menanyakan kabar ibunya. Yang saat itu, Susi memberitahu jika akhir-akhir ini ibu mereka terlihat aneh dan bertingkah seolah-olah ayah mereka ada di dekatnya. Namun saat itu, Mitra tak menyadari jika sosok wanita terus mengintainya. Di kemudian hari, kontraktor menemui Velmurugan untuk membeberkan kerugiannya, sehingga kontraktor menolak adanya pembangunan kuil jika Velmurugan tak memberikan kompensasi kepadanya. Sehingga Velmurugan pun meminta solusi kepada Mitra, yang mana Mitra sadar jika konstruksinya tak akan sempurna jika kuil tidak kembali didirikan. Sehingga Mitra meminta waktu untuk memberikan solusinya. Mitra pun dikejutkan dengan kehadiran orang baru yang bernama Penila di kediamannya, yang ternyata Penila diminta bekerja sebagai ART di sana agar Mitra tidak terlalu kerepotan. Kemudian Mitra dihubungi ibunya yang memberitahu jika properti milik ayahnya kini telah dijual. Ibunya menanyakan tentang hubungan Mitra dengan Maria, yang saat itu Maria datang bersama pria yang berbeda dengan pria yang sering video callan dengannya. Maria datang dengan marah-marah dan memberi Mitra sebuah kunci ganda rumah agar Maria tak diganggu saat Mitra pulang malam. Kemudian mereka pun mengerjakan aktivitas masing-masing, yang mana Maria sibuk selingkuh dengan pria yang berbeda. Sedangkan Mitra sendiri terus melihat foto kenangan bersama mendiang ayahnya sebelum tidur. Namun tiba-tiba aliran listrik bermasalah. Sosok wanita pun terus mengintai Mitra, hingga kemudian Mitra mendengar tangisan dari arah kamar Maria yang membuat Mitra bergegas memeriksanya. Mitra pun tak sadar jika sosok wanita berada di belakangnya, dan di suatu hari, Salini bertemu dengan Riyajudin yang mengalami ban motornya kempes, sehingga Salini sempat menawarkan tumpangan kepadanya untuk sampai ke kantor polisi. Namun saat itu Riyajudin sedang diskor, sehingga dia pun menolak tawaran Salini. Di sisi lain, Mitra meminta security untuk memperbaiki listrik yang semalam mengalami masalah. Yang saat itu akhir-akhir ini di sana selalu terdapat bangkai kucing yang membuat Mitra merasa tak nyaman. Mitra pun dihubungi ibunya untuk memberitahu jika kantor ayahnya telah ditutup, sehingga saat ini berkas-berkas kasus lama telah dibereskan. Mitra pun diminta untuk sering mengunjungi kuil agar dewa selalu memberi kemudahan di setiap langkahnya. Karena diketahui selama ini Mitra merupakan seorang ateis. Kemudian Mitra terkejut saat melihat luka di kening Maria. Namun Maria tetap angkuh dan tak ingin diperhatikan oleh Mitra. Di suatu malam, seorang warga yang tak sengaja lewat melihat sosok wanita di kamar Maria. Kemudian Maria pun seperti diganggu oleh roh jahat, yang ternyata inilah yang menyebabkan luka di kepalanya. Di pagi hari, Mitra merasa heran mengapa kunci milik Maria masih ada di sana, yang biasanya Maria selalu pergi lebih awal. Meski Maria selalu acuh, namun Mitra sangat tulus untuk peduli kepadanya, sehingga Maria pun bergegas mengecek ke kamar Maria. Melihat keadaan Maria yang sangat mengkhawatirkan, Mitra pun segera menghubungi dokter. Sejak saat itu, Maria mulai menerima Mitra sebagai teman baiknya. ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல
ஒவ்வொரு டவருக்கும் Di suatu hari, Mitra menghadiri sebuah rapat penting perihal proyek yang dia jalani. Lagi-lagi Mitra dibuat ketakutan saat terus didatangi sosok gadis yang sangat menyeramkan. Mitra, are you with us? Namun karena Mitra tak percaya perihal hantu, dia pun tidak terlalu menanggapi hal tersebut. Hubungan Mitra dan Maria semakin erat, sehingga kini Maria mulai terbuka beberapa kepribadiannya. Maria tak menyadari jika dirinya telah dipantau oleh arwah wanita gentayangan, hingga kemudian mendengar itu, sontak Mitra bergegas menuju kamar Maria yang sangat ketakutan. Maria pun menceritakan jika akhir-akhir ini dia selalu merasa terdapat orang yang terus mengintainya, sampai dia ketakutan saat pintu kamarnya tertutup dengan sendirinya. Maria pun menceritakan masa kecilnya yang hidup sebagai anak korban perceraian orang tua, yang membuat Maria terbiasa sendirian dari sejak kecil. Sebaliknya dengan Mitra yang merasa bersalah setelah bermusuhan dengan mendiang ayahnya, yang disebabkan oleh keinginan ayah Mitra untuk menikahkan Mitra. Sehingga Mitra selalu dihantui penyesalan saat ayahnya berkali-kali menghubunginya, namun Mitra tak menjawabnya. Yang saat itu ayahnya memohon maaf kepada Mitra dan ingin memperbaiki hubungannya. Kemudian Maria kembali mengalami mimpi buruk. Begitupun dengan Mitra yang harus mengalami sesuatu yang tak pernah dia inginkan. Di pagi hari, Salini datang, yang saat itu Mitra belum keluar dari kamarnya. Mitra pun memberitahu semua hal-hal yang terjadi kepadanya, sehingga Salini menegaskan jika ini bukanlah hal yang biasa. Namun Mitra tetap meyakinkan jika itu hanya mimpi buruk saja. Secara Mitra tak percaya dewa bahkan hal-hal gaib lainnya. Namun Salini tetap yakin jika itu adalah gangguan roh gentayangan, sehingga Salini pun meminta Viswa untuk mencari kebenarannya. Mitra pun setuju hanya karena demi Salini. Viswa mulai melihat-lihat ruangan Mitra, yang saat itu Viswa benar-benar merasakan energi jahat di antara kamar Mitra dan Maria. Viswa mulai memeriksa Maria dan Mitra. Namun meski melihat hadirnya sosok wanita tersebut, Viswa tetap menyembunyikan hal itu kepada Mitra. Kemudian, Viswa pun meminta Mitra untuk menceritakan awal mula Mitra mendapat gangguan supranatural, yang mana semua dari hal tebus dan berbagai mimpi buruk lainnya. Dia menyatakan jika mimpi buruk tentang ayahnya berakhir setelah kejadian di halte waktu lalu. Viswa pun meyakini jika itu benar-benar hantu yang seperti membawa pesan atau memiliki tujuan sesuatu. Mitra pun mulai penasaran jika itu benar adanya, mengapa harus Mitra yang terpilih. Viswa memutuskan untuk mencari tahu pada roh itu sendiri dengan mengunjungi halte bus, dan untuk pertama kalinya Mitra melihat sosok tersebut. Setelah sampai di lokasi halte, di antara mereka tentu sangat ingat di mana pada saat Viswa dan Salini menjemputnya. Namun Mitra sendiri tidak membenarkan bahwa itu adalah halte pada saat dirinya menunggu mereka. Karena menurutnya, saat itu Mitra berada di halte yang sudah usang dan tua. Menyadari jika itu dunia lain, Mitra menyangka jika ada sesuatu yang terjadi di halte bus. Mitra pun meminta Salini untuk mencari data-data perihal kecelakaan dan angka kematian di area halte tersebut, yang mana di area itu bukan zona kecelakaan. Bahkan menurut data yang didapat, hanya ada beberapa kecelakaan dari tahun 1986 dan puncaknya di tahun 1992, yang mana jumlah korban adalah 19 orang hingga tahun sekarang. Kemudian Mitra menanyakan korban wanita dari 19 korban yang tercatat. Namun untuk hal tersebut, Salini meminta bantuan Riajudin untuk mengetahui hal tersebut dari data penyelidikan kepolisian. Kemudian, Mitra pun mulai menceritakan semua yang dialami olehnya, sehingga Riajudin pun dengan senang hati bersedia membantunya.
Mereka mulai mencari data-data dari kecelakaan di tahun 1992. Dan menurut data-data yang didapatkan, tidak ada korban perempuan di dalam kecelakaan tersebut. Kemudian, Mitra meminta solusi kepada Viswa untuk langkah selanjutnya. Namun Viswa menyarankan agar Mitra menggunakan ingatan bawah sadarnya untuk mendapatkan petunjuk, yang tentu hal tersebut membuat Mitra sangat kebingungan. Tak lama, Vinayak datang untuk membicarakan kuil yang harus segera direkonstruksi ulang, sehingga Mitra pun meminta Vinayak untuk mencari tahu detail tentang kuil tersebut. Vinayak pun mulai membeberkan semua tentang kuil itu, yang mana telah berdiri sebelum perusahaan memberi lahan tersebut. Bahkan sudah ada dari zaman pemilik pertamanya sebelum akhirnya meninggal. Hal itu dikuatkan dari pernyataan kontraktor yang sangat tahu area yang dijadikan proyek tersebut, bahwa sebelumnya terdapat sebuah rumah tua yang tak berpenghuni sedang dibongkar, sebelum kini menjadi konstruksi bangunan baru. Namun sayangnya tak ada yang menyimpan foto rumah tua tersebut. Diketahui, pemilik lahan tersebut kini berada di Amerika, dan Vel Murugan pun sedang pergi keluar kota. Sehingga Mitra tidak tahu siapa lagi yang mengetahui detail tentang tempat tersebut. Salini menyarankan agar Mitra mendatangi paranormal atau dukun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun Mitra tentu menolaknya karena ketidakpercayaannya kepada hal-hal begituan. Karena jika itu benar, maka ayahnya seharusnya tidak mati mengenaskan. Secara ayahnya merupakan orang yang taat dan rajin beribadah. Namun Mitra sendiri heran dengan mimpi buruk tentang ayahnya yang terus mencari seorang wanita dan kini serasa nyata baginya. Mitra pun melihat ayahnya di sana bersama sosok wanita di belakangnya, sehingga Viswa mengira jika di antara keduanya memiliki satu keterkaitan. Mitra pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya untuk mencari data-data kasus yang ditangani sang ayah sewaktu hidupnya. Di rumah, Susi tak menyadari jika terdapat sosok wanita yang mengintainya, sampai akhirnya Mitra tiba. Kemudian, Mitra berhasil menemukan sebuah dokumen perihal korban kecelakaan di area halte yang melibatkan dua bersaudara, berikut foto rumah tua yang ada di area kuil. Mitra pun segera memberitahu Salini perihal temuan tersebut untuk mencari tahu mengenai studio foto bernama Royal Studio yang tertera di foto rumah tersebut. Salini dan Ria Judin pun bergegas mengunjungi studio tersebut dan menanyakan tentang rumah itu, yang mana foto tersebut diduga hasil jepretan ayah pemilik studio. Meski tak mengetahui tentang rumah yang dimaksud, namun pemilik studio mengetahui jika korban kecelakaan yang ditanyai oleh Salini bukan hanya dua bersaudara, melainkan 3 bersaudara. Dan hal itu membuat mereka heran mengapa itu berbeda dengan apa yang ada di data penyelidikan. Pemilik studio pun memperlihatkan foto 3 bersaudara tersebut, yang mana satu dari mereka meninggal karena stroke setelah mengetahui 2 saudara lainnya tewas. Salini pun segera memberitahu Mitra dan meyakini jika area halte tersebut tidak terlibat dengan apa yang dialami Mitra, melainkan masalahnya terletak di area proyek tersebut. Vel Murugan yang kembali dari luar kota menceritakan jika pemilik lahan tersebut berada di Amerika, dan anak dari pemilik lahan itu memberi Vel Murugan tanggung jawab untuk dijadikan proyek saat ini. Namun setahu dia, pemilik yang sekarang di Amerika dulunya membeli lahan ini dari pemilik terdahulu yang merupakan seorang wanita. Namun Vel Murugan tak ingat namanya. Mereka mulai sadar jika sosok wanita yang mereka cari adalah pemilik asal dari lahan properti tersebut, yang mana itu memiliki kesamaan dengan pemilik kedua yang mati karena stroke di tahun 1992. Sehingga Ria Judin berniat mencari polisi yang menyelidiki kasus kecelakaan di halte tempo lalu, demi mengetahui nama dan alamat jelas dari para korban kecelakaan. Hingga kemudian, Ria Judin diberitahu oleh salah satu polisi senior jika petugas yang menyelidiki kasus kecelakaan di tahun 1992 adalah Kumaran, yang kini telah pensiun dan menetap di sebuah tempat yang jauh dari kota. Sehingga Ria Judin dan yang lainnya harus berjalan kaki untuk sampai di sana. Ria Judin menyarankan agar semua menyamar sebagai awak media yang akan menyelenggarakan sebuah acara untuk mengenang kasus lama agar Kumaran tidak mencurigai mereka.
Sesampainya di sana, mereka pun disambut baik oleh anak Kumaran, yang kini Kumaran sendiri sudah tua dan sering sakit-sakitan. Kumaran pun menceritakan latar belakang dari 3 orang yang ditanyakan, yang dulu mereka sangat terkenal karena mereka berbisnis properti dan lahan pembangunan. Namun 2 diantaranya harus mati setelah ditabrak lari oleh truk, yang saat itu Kumaran tak dapat menyelidiki secara tuntas karena tak ada saksi mata yang melihatnya. Kemudian Mitra memperlihatkan foto rumah tua. Kumaran memberitahu jika rumah tersebut milik 3 bersaudara itu, yang sebelumnya milik seorang wanita janda yang memiliki 1 anak gadis. Kumaran menyatakan jika wanita tersebut telah membunuh anak gadisnya sendiri, dan setelah itu wanita tersebut pun bundir. Dia menyebutkan bahwa semua disebabkan oleh sebuah perselingkuhan, yang mana wanita tersebut dan pacarnya berniat kabur dan menjual rumahnya pada 3 bersaudara itu. Namun setelah transaksi selesai, pacar wanita tersebut membawa kabur semua uangnya. Itulah alasan mengapa wanita tersebut mengakhiri hidup anaknya dan mendiskon nyawanya sendiri. Kumar pun menyatakan jika dia sempat mencari tahu tentang pacar wanita tersebut pada 3 bersaudara yang membeli rumah itu, namun mereka tak mengetahuinya. Dan diketahui, wanita tersebut tak memiliki keluarga, sehingga Kumaran menutup kasusnya sebagai diskon nyawa biasa saja. 1 second, please. Mitra pun menunjukkan foto ayahnya, namun Kumaran tak mengenalinya, dan dia pun bergegas menuju ruangan lainnya karena sudah tak bisa duduk berlama-lama. Sebelum pergi, Ria Judin pun menanyakan nama pacar wanita tersebut. Ram. Mitra pun memutuskan agar segera menemukan Ram, bertujuan untuk mengetahui apa keterkaitan ayahnya dengan mereka. Karena seperti apa yang selalu Mitra lihat, jika wanita tersebut selalu ada di belakang ayahnya. Berikut Mitra tak ingin jika nanti orang yang menghuni properti yang sedang dibangun akan menjadi korban, seperti halnya para pekerja yang terus berjatuhan. Sedangkan untuk Kumaran sendiri diberitahu oleh anaknya, jika saja Kumaran memberi pernyataan yang sebenarnya, maka mungkin mereka akan diberi uang. Yang ternyata, pernyataan Kumaran adalah tidak benar. Itu semata-mata hanya untuk menutupi dosanya saja. Karena berseteru dengan anaknya, Kumaran pun memutuskan untuk pergi jauh dari sana. Kumaran pun mendapatkan serangan gaib. Meski sempat akan melakukan pencegahan, namun Kumaran berhasil dilenyapkan sebagai bentuk balas dendam dari wanita itu. Yang ternyata, dulu Kumaran menjadi salah satu orang yang ikut dalam kejahatan yang menimpa wanita tersebut. Piswa sangat menyayangkan kematian Kumaran karena mungkin saja mereka akan dapat informasi penting dari Kumaran. Yang saat itu, Ria Judin membawa sejumlah dokumen yang berhasil didapatkan. Namun semua data memiliki kejanggalan karena tak sesuai prosedur penyelidikan. Yang mana semua korban tidak ada data autopsi sebelum penutupan kasusnya. Dan itu disetujui oleh dokter bernama Dr. Selva. Mereka pun mengunjungi Dr. Selva. Namun Ria Judin tak bisa ikut dengan mereka dengan alasan jika Dr. Selva mengenalinya. Terlihat, Dr. Selva menjadi toran miras di masa pensiunnya, yang saat itu dia mengakui jika dia menandatangani surat autopsi tanpa tindakan sebelumnya demi sejumlah uang. Karena baginya semua kecelakaan bahkan pembunuhan itu sama saja. Karena Dr. Selva semakin ngelantur, mereka pun bergegas kembali. Di malam hari, Dr. Selva mengalami hipotermia, seperti para korban jurig sebelumnya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa itu adalah hukuman bagi orang yang ikut serta dalam hal buruk yang menimpa wanita yang kini masih gentayangan. Mitra pun mendapatkan sebuah dokumen tentang pengesahan hak milik properti tersebut, yang mana itu disetujui oleh seorang advokat yang tak lain adalah mendiang ayahnya. Mitra sangat yakin jika ayahnya tidak melakukan perbuatan terlarang karena ayahnya sangat teguh dalam keadilan. Sehingga untuk memastikannya mereka harus segera menemukan sosok pria bernama Ram. Di suatu hari, Ria Judin mendapat informasi jika seorang pria bernama Ram ditangkap pada tahun 1992 dengan membawa banyak uang dan dia dihukum selama 7 tahun dengan kasus hawala palsu.
Namun Ram dibebaskan pada tahun 1999 karena alasan tuduhan palsu. Dan diketahui, Ram keluar penjara bersama dengan tahanan bernama Raffi yang pergi ke Kodaikanal. Mereka pun pergi ke sana untuk mencari pria bernama Raffi. Dan menurut warga setempat, Raffi dipekerjakan oleh hartawan bernama George setelah keluar dari penjara. Namun diketahui Raffi telah lama meninggal setelah melakukan bundir. Pria tersebut pun menyarankan agar mereka mencari tahu detail tentang Raffi pada penduduk di kampung halamannya. Setelah sampai, mereka tak mendapatkan informasi apapun selain nama George yang menetap di Kerala, sehingga mereka pun segera menuju ke kediaman George. Setelah sampai di Kerala, Mitra menanyakan tentang George kepada seorang pelayan hotel yang menyebutkan jika George sangat terkenal di sana. Okay, thank you. Kemudian, staf hotel memberitahu jika George sedang berada di sebuah rumah. Dan diketahui, George akan pergi lama ke Delhi, sehingga Mitra diminta untuk segera menemuinya. Mitra pun diantar seorang supir menuju rumah George. Yang tak lama kemudian, Riyadzuddin pun datang. Terlihat Mitra telah sampai di kediaman George dan meminta agar memberikan informasi penting kepadanya. Namun tanpa disadari, tak ada yang mengetahui tentang kepergian Mitra yang menuju ke rumah George. Sehingga Salini memberitahu Riyadzuddin jika Mitra ada di kamarnya. Yang saat itu Riyadzuddin menanyakan tentang keberadaan Mitra pada saat sebelum kematian Kumaran. Salini meyakinkan jika hari itu Mitra dia antar pulang. Riyadzuddin menyatakan jika semua bukti malah mengarah kepada Mitra karena selain kematian Kumaran, kecelakaan pekerja di proyek pun terjadi pada saat Riyadzuddin pertama kali bertemu Mitra di halte area proyek tersebut. Dia menyangka jika semua penyelidikan ini hanya bentuk pengalihan saja. Meski dia sendiri heran, yang mana kecelakaan, bahkan kematian Kumaran dan Dr. Selpa sangatlah bersih dan tak membekas jejak apapun, karena mereka meninggal setelah terpapar hipotermia, yang membuat suhu tubuh mereka turun drastis hingga menyebabkan kematian. Selva construction site. In the Mitra. Namun Piswa tidak membenarkan itu semua karena dia tahu masalah yang dialami oleh Mitra. Karena Piswa mengaku jika saat pertama mengecek Mitra, dia melihat sosok yang dilihat Mitra. Namun Piswa sengaja menyembunyikannya demi kebaikan Mitra sendiri. Dan Piswa diberitahu oleh profesornya untuk selalu menjaga Mitra sebelum arwah gentayangan tersebut menyelesaikan tujuannya. Kini Riyadzuddin pun sadar jika penyebab kematian sebelumnya adalah roh wanita tersebut. Sehingga kemudian Riyadzuddin diberitahu perihal sosok Ram. Di sisi lain, George mulai menceritakan tentang sosok Ram yang Mitra maksud. Diketahui Ram bekerja sebagai buruh harian di dekat rumah wanita tersebut. Kemudian, Ram melihat 3 saudara itu terus membujuk wanita tersebut untuk menjual propertinya kepada mereka. Namun wanita itu terus menolaknya. Diketahui, wanita tersebut kaya raya yang hidup hanya dengan putri satu-satunya setelah suaminya lama meninggal. Hingga suatu hari, Ram menunjukkan kepeduliannya kepada anak wanita tersebut. Hingga suatu malam, Ram mendatangi rumahnya untuk memberikan dompet milik anaknya yang berhasil dia temukan. Namun Ram keburu sakit hati karena wanita tersebut seperti merendahkannya. Meskipun kenyataannya, Ram tak mengambil sepeser pun uang milik anaknya itu. Dan itu menunjukkan jika Ram membantunya tanpa pamrih. Lama-kelamaan mereka pun sering bertemu di sebuah kuil, yang saat itu wanita tersebut memberitahu jika alasan dia selalu pergi ke sana adalah sebagai keyakinan, jika kuil tersebut merupakan sebuah penjagaan, yang mana leluhur mereka meyakini tak akan ada roh atau energi jahat yang bisa masuk maupun keluar selama kuil tersebut masih ada. Sejak saat itu, mereka pun mulai saling menyukai satu sama lain, dan hanya Ramlah yang dipercaya oleh wanita tersebut. Hingga suatu hari, Ram melihat 3 bersaudara itu terus memaksa wanita tersebut untuk menjual propertinya kepada mereka. Namun dia tetap tak ingin menjualnya, karena itu merupakan warisan dari leluhurnya. Saat itu, Ram mencoba melawan mereka, namun wanita tersebut melarangnya, hingga kemudian mereka pun pergi.
Ram pun memberanikan diri untuk mengajak wanita tersebut menikah, bertujuan agar Ram bisa terus membelanya. Namun 3 bersaudara itu kembali dan memergoki mereka, sehingga mengancam akan mempermalukan mereka di depan semua orang. Namun ternyata Ram berkhianat dan mengakui jika wanita itu membayarnya untuk memuaskan nafsunya. Hal itu bertujuan agar wanita tersebut mau menjual propertinya. Dan ternyata selama ini Ram bekerja sama dengan mereka. Anaknya pun dijadikan jaminan agar wanita tersebut menandatangani surat pengalihan kepemilikan propertinya. Wanita itu pun bersedia, namun sebelum melakukannya, anaknya keburu meninggal di tangan Ram. Wanita itu murka dan memarahi mereka. Shweta, Mami, Hilda இப்படி பண்ணீங்க. Ram yang kesal kemudian membunuhnya. Dokumen yang belum sempat ditandatangani dilakukan cap jempol, yang menurut mereka pengalihan itu pun sudah sah. Mereka pun melakukan berbagai cara untuk melancarkan aksinya, dimulai dengan membayar polisi Kumaran untuk menjadikan kematiannya sebagai bundir. Kumaran pun menyarankan agar mayat mereka diberikan pada Dr. Selva untuk dijadikan daftar mayat yang tidak dikenali. Setelah itu, Ram memutuskan untuk pergi jauh dan berjanji tak akan membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Hingga kemudian, Kumaran menyangka jika wanita tersebut masih hidup. Namun Dr. Selva meyakini jika wanita tersebut telah lama mati. Dan sejak saat itulah, wanita tersebut menjadi gentayangan. Mitra pun menanyakan tentang ayahnya yang mati setelah hipotermia, yang seperti ikut andil dalam kejahatan tersebut. George pun memberitahu jika pada saat diminta menandatangani surat kepemilikan properti tersebut, Ratinam sempat menolak karena surat tersebut harus disertai dengan tanda tangan anak wanita itu sebagai pewaris tunggalnya. Namun seperti kita tahu, jika saat itu gadis tersebut telah tiada. Sehingga 3 bersaudara itu beralasan jika pemilik telah pergi ke Mumbai setelah selesai terima uang dari mereka. Dan mereka meminta agar Ratinam mau menandatanganinya. Yang saat itu Ratinam menolaknya karena itu tentu sangat melanggar hukum. Namun Ratinam terbujuk omongan mereka sehingga dia pun akhirnya menandatanganinya. Namun saat mereka akan merayakan keberhasilannya, salah satu dari mereka seperti kerasukan dan berjalan ke arah jalan raya yang membuat keduanya tertabrak hingga tewas. Begitupun dengan kakak tertuanya yang harus mati di tangan arwah janda yang gentayangan itu. Namun untuk Ram sendiri selamat karena disebabkan dari energi positif kuil di sana. Saat itulah Ram ditangkap polisi. Kembali kepada Mitra yang dihubungi Riyajuddin yang mengirimkan foto Ram, yang ternyata itu adalah George. Nida Rama. Setelah mengetahui jika Mitra adalah putri Ratinam, Ram sendiri menyatakan jika orang yang selamat hanyalah Mitra dan Ram saja. Karena sesungguhnya Mitra adalah orang pertama yang mendapatkan uang dari hasil penjualan properti tersebut, yang mana saat Mitra masih kecil, 3 bersaudara memberikan uang tersebut pada Mitra, yang sejatinya tidak tahu apapun di balik semua ini. Ram berusaha menghabisi Mitra setelah Mitra mengancam akan memenjarakannya. Yang saat itu, Ram meyakini jika selama kuil itu masih berdiri, maka tak akan terjadi hal buruk apapun menimpanya. Tetapi Mitra menyatakan jika kuil itu telah lama dihancurkan. Ram berlari ketakutan, yang saat itu Riyajuddin melarang untuk mengejar Ram karena itu sangatlah berbahaya. Ram pun berlari ke dalam hutan, meski akhirnya dia harus merasakan hal yang sama dengan orang-orang sebelumnya. Setelah semua selesai, kini Mitra sangat senang karena dia bermimpi ayahnya tersenyum kepadanya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film The Door. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.